Baik, perkenalkan nama saya Amira Salsabila, mahasiswi Sistem Informasi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul praktikum algoritma dan pemrograman pada bab 5, yaitu terkait dengan materi statement pengendalian. Pada kesempatan kali ini, submateri yang akan saya jelaskan adalah perintah switch. Perintah switch adalah salah satu opsi perintah C++ yang mengimplementasikan multi-way branches, atau juga dikenal dengan percabangan bertingkat. Multi-way branches atau percabangan bertingkat itu sendiri merupakan mekanisme percabangan yang memilih satu di antara sejumlah pilihan alternatif kondisi atau tindakan. Sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu bentuk umum dari perintah switch. Dapat dilihat pada gambar ini, bentuk umum perintah switch adalah switch, ekspresi pengendali yang berada dalam tanda kurung, lalu diikuti dengan tanda kurung kurawal yang di dalamnya ada beberapa cabang atau perintah case dengan struktur case, konstanta 1, titik 2, pernyataan ke 1, titik koma, break, titik koma, dan seterusnya hingga case konstanta ke n, titik 2, pernyataan ke n, titik koma, dan break, titik koma. Pada akhir bagiannya atau pada akhir cabang juga dapat ditambahkan perintah default, yaitu dengan default, titik 2, pernyataan defaultnya seperti apa dicantumkan di bawahnya, diikuti dengan tanda titik koma pada setiap baris perintahnya. Maksud dari bentuk umum ini adalah apabila perintah switch ini dijalankan, maka ekspresi pengendali ini akan diperiksa sebanyak 1 kali. Apanya yang diperiksa? Yaitu nilai kembalian dari ekspresi ini. Nilai kembalian itu akan dijadikan sebagai tinjauan yang nantinya akan diperiksa di setiap cabang. Pada cabang yang pertama misalkan, nilai kembalian dari ekspresi pengendali ini akan diperiksa apakah sama atau sesuai dengan konstanta 1. Apabila sama, maka pernyataan ke-1 yang akan dijalankan. Sedangkan apabila tidak sama atau tidak sesuai dengan konstanta 1, maka dilanjutkan pemeriksaannya di cabang-cabang setelahnya. Diperiksa dengan konstanta 2, konstanta 3, hingga konstanta ke n. Apabila nilai dari ekspresi pengendali ini sesuai dengan konstanta tertentu, maka pernyataan dari konstanta case terkait itulah yang akan dijalankan. Lalu bagaimana apabila pemeriksaan sudah dilakukan dari case konstanta 1 hingga case konstanta ke n dan tidak ada hasil ataupun tidak ada yang sesuai, maka perintah default akan menjadi alternatif yang dipilih, sehingga pernyataan default lah yang akan dijalankan. Bila diperhatikan di sini, pada setiap akhir case akan diikuti dengan perintah break. Fungsi dari perintah break ini adalah mengarahkan program untuk menuju pada akhir switch. Sehingga, misalkan saya ambil skenario seperti ini, apabila ekspresi pengendali ini mengembalikan nilai yang sama dengan konstanta 1, maka setelah menjalankan pernyataan ke-1, dia akan menjalankan perintah break, sehingga program tidak perlu melakukan pengecekan pada percabangan kedua, ketiga, keempat, hingga percabangan ke n. Langsung menuju pada akhir switch-nya. Seperti itu. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait dengan struktur atau bentuk umum yang tadi saya jelaskan. Untuk ekspresi pengendali dalam perintah switch harus selalu mengembalikan nilai boolean atau konstanta dari salah satu tipe data integer maupun karakter. Karena nilai pengembalian atau nilai kembalian dari ekspresi pengendali ini akan diperiksa pada
konstanta setiap case, sehingga konstanta pada setiap case juga harus bernilai boolean atau integer ataupun karakter. Selanjutnya, seperti tadi kita lihat, ada perintah default dan perintah break. Untuk perintah default digunakan untuk mendefinisikan baris-baris pernyataan yang harus dieksekusi bila tidak ada konstanta case yang sesuai atau cocok, seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu untuk perintah break akan mengarahkan program untuk menuju akhir perintah switch. Sehingga apabila sudah ditemukan konstanta case yang sesuai atau cocok, eksekusi perintah switch akan dihentikan. Pemeriksaan pada case selanjutnya pun tidak akan dilakukan, sehingga program akan mengarah menuju pada akhir perintah switch. Untuk memudahkan pemahaman lebih lanjut terkait dengan implementasi dari statement pengendalian, khususnya perintah switch, sebaiknya kita pelajari lebih dahulu case study-nya. Untuk studi kasusnya adalah sebagai berikut. Sebuah tempat kursus bahasa Inggris di kota Yogyakarta memiliki beberapa kelas yang ditawarkan, yaitu dengan jadwal sebagai berikut. Untuk kelas A, kelas programming, jadwalnya pada hari Senin dan Kamis. Kelas B, mathematics, pada hari Selasa dan Sabtu. Dan kelas C, untuk speaking, pada hari Rabu dan Jumat. Perintahnya adalah buatlah program yang mengimplementasikan pengendalian switch case untuk menampilkan jadwal sesuai dengan input pengguna. Sebelum kita mulai pada pembuatan program, ada beberapa yang harus dicermati terkait dengan case study ini. Seperti dilihat pada akhir case study dijelaskan bahwa sesuai dengan input pengguna, berarti untuk kelasnya nanti akan diinputkan oleh pengguna. Lalu apa yang kira-kira dapat kita kendalikan atau apa yang dapat menjadi tinjauan kondisi dari studi case ini, yaitu jadwalnya. Jadwal setiap kelas ini yang nanti akan kita kendalikan. Bila kelas A, maka nanti jadwalnya yang keluar adalah sebagai berikut, lalu kelas B jadwalnya seperti ini, dan kelas C jadwalnya seperti ini. Langsung kita mulai saja pada pembuatan program. Oke, yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu headernya, include iostream. Lalu using namespace std dan inmain. Pada awal program sebaiknya kita tulis terlebih dahulu judul programnya apa. Misalkan program atau mungkin jadwal kursus bahasa Inggris. Lalu tadi ada 3 kelas, kelas A, kelas B, dan kelas C. Bisa kita buat seperti ini. Kelas A, kelasnya programming. Lalu kelas B untuk mathematics. Lalu yang terakhir kelas C adalah untuk kelas speaking. Bila kita kembali ke case study-nya, sesuai dengan input pengguna, jadi menampilkan jadwal sesuai dengan input pengguna. Sehingga pada bagian ini setelah kita tampilkan ada pilihan kelas apa saja, kita akan meminta input dari pengguna. Inputkan kelas. Nah, seperti ini. Lalu karena
akan diinputkan, maka hasil inputannya akan kita simpan pada variabel kelas. Nah, bila diperhatikan lagi untuk variabel kelas ini, kira-kira tipe datanya apa? Kembali lagi ke bentuk umumnya, setiap case itu mengandung konstanta bernilai integer ataupun karakter. Nah, sesuai dengan case tadinya ada kelas A, B, dan C, sehingga konstanta yang akan kita gunakan adalah konstanta bertipe data karakter. Sehingga di sini char kelas. Lalu kembali ke bentuk umumnya. Nah, seperti ini. Switch ekspresi pengendali. Ekspresi pengendalinya apa tadi? Kelasnya. Lalu case satunya A, B, C. Lalu defaultnya seperti apa? Ya, seperti ini kita masukkan ke program yang kita buat. Switch. Ekspresi pengendalinya adalah kelas. Lalu case pertamanya adalah A. Titik 2. Lalu pernyataannya apa aja nanti kita tuliskan, lalu break. Lalu di sini case kelasnya, bila inputnya itu B, maka nanti di sini kita isikan blok perintah apa yang harus dijalankan. Kita lanjutkan terlebih dahulu strukturnya. Untuk bila inputnya adalah C, nah, kita sediakan ruang, lalu break. Nah, di sini kita tambahkan juga cabang untuk defaultnya. Kira-kira default yang baik itu kita isikan apa di sini? Karena inputnya ini ada kemungkinan untuk user itu menginputkan tidak sesuai dengan ini yang telah ditampilkan, misalkan A besar, B besar, atau C besar, misalkan karakter A kecil atau karakter huruf D, atau menginputkan angka 1 dan lain sebagainya. Untuk mengatasi dari kesalahan user tersebut, kita tambahkan kode program yang sekiranya nanti dapat memberitahukan kepada user bahwa inputnya itu tidak sesuai atau input tidak teridentifikasi. Misalkan seperti itu. Oke, lalu di sini karena perintahnya tadi adalah untuk menampilkan jadwal, sehingga yang nanti akan ditampilkan adalah jadwal ini ya. Oke. Berarti di sini karena kelasnya A, kita tampilkan nih materinya programming, lalu jadwalnya ini. Supaya lebih cepat saya copy paste saja. Untuk Senin, lalu Selasanya, Kamis, maksudnya Kamis. \n ini untuk masuk ke baris setelahnya, atau enter, atau sama dengan fungsi n-line seperti itu. Lalu ini kita copy aja, lalu dimodifikasi matrix ini speaking
Jadwalnya kita masukkan untuk hari Selasa. Lalu hari Rabunya Sabtu maksudnya. Oke, seperti ini. Lalu di akhir sini kita bisa tambahkan turn 0. Oke, sehingga alur dari program ini adalah awalnya akan ada output di screen-nya nanti jadwal kursus bahasa Inggris kelas A, kelas B, kelas C, lalu input kelas. Kita minta usernya untuk input kelasnya. Lalu hasil inputnya tadi akan disimpan pada variabel kelas. Variabel kelas ini dijadikan sebagai ekspresi pengendali. Bila kelasnya adalah A, maka perintah berikut ini akan dijalankan. Lalu bila kelasnya B, maka perintah yang ini yang akan dijalankan. Lalu apabila kelasnya C, perintahnya yang akan dieksekusi adalah yang ini. Lalu bila input dari user ini tidak ada yang sesuai dengan case atau konstanta case A, B, C yang seperti ini, maka akan di outputkan input tidak teridentifikasi. Ya, sekarang kita coba jalankan. Ini di save terlebih dahulu filenya, misalkan latihan switch case latihan 1. Ini ada yang tipe iOS stream. Coba kita compile lagi. Ya, misalkan kita input kelas yang A. Nah, materinya programming, jadwalnya Senin, Kamis. Terus coba kita jalankan lagi input yang hari kelas B, Mathematics, harinya Selasa, Sabtu. Nah, coba kita periksa lagi. Untuk kelas B, Selasa, Sabtu udah jalan ya. Programnya sudah berjalan sesuai dengan yang kita kodekan di sini. Sekarang kita coba bila breaknya ini kita hapus. Kita hapus semua. Lalu kita compile dan jalankan lagi. Ini misalkan kita inputkan A. Nah, jadwalnya keluar semua ya. Lalu misalkan kita eksperimen lagi, kita breaknya kita taruh di kelas yang C. Kita compile lagi, misal kita inputkan B, jadwal yang B keluar, lalu jadwal yang kelas C yang speaking juga keluar, tapi bedanya sama yang tadi. Nah, kalau yang tadi kan sampai default ini keluar. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini kan yang defaultnya input tidak teridentifikasi nggak keluar. Kenapa? Karena ada
ini perintah break. Kalau kita kembali ke materi, perintah break ini tadi kan mengarahkan program untuk menuju ke akhir perintah switch. Nah, sehingga jika tidak ada perintah breaknya, maka tidak akan diarahkan ke akhir perintah switch, akhir bagian switchnya. Lalu karena ini sudah ada perintah break, sehingga tadi di running program yang terakhir kita jalankan, yang input tidak teridentifikasinya ini tidak masuk di outputkan. Tuh, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tentang breaknya, sehingga di setiap akhir case itu perlu kita tambahkan break ini tadi. Oke, kita coba jalankan untuk yang terakhir. Oke, misal kita inputkan lagi kelasnya yang C, jadwalnya Rabu Jumat, sesuai atau enggak? Oke, Rabu Jumat udah sesuai ya. Terus saya run lagi, misal inputnya, nah ini input tidak teridentifikasi. 1 kan tidak sama dengan A besar, 1 tidak sama dengan B besar, 1 tidak senilai dengan C besar, sehingga yang dijalankan ini input yang tidak teridentifikasi. Pada kesempatan kali ini cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Demikian dan terima kasih.